Oke, kita lanjutkan pembahasan untuk soal nomor 21. Nah, kita masuk ke hitung-hitungan lagi ya guys. Kalau kita perhatikan di sini, seorang peternak membeli beberapa ekor kambing dengan harga total 12 juta. Kita coba tulis membeli 12 juta dan menjual kambing tersebut dengan total uang yang didapat 15 juta. Menjual mendapat 15 juta. Diketahui peternak tersebut memperoleh keuntungan sebesar 600.000. Katanya untung 600.000. Nah, untuk setiap ekor kambing yang terjual, berapa ekor kambing yang dibeli lalu dijual oleh peternak tersebut? Nah, kalau kita perhatikan di sini, bisa saja kita langsung tuliskan, berapa keuntungannya. Kita lihat dulu. Kalau menghitung tentang keuntungan, berarti menjual dikurang membeli. Atau 15 juta dikurang 12 juta. Nah, totalnya berapa? 3 juta. Kemudian kita coba perhatikan di sini, dari 3 juta ini katanya dia mendapat keuntungan 600.000. Berarti langsung saja 13 juta kita bagi dengan 600.000. Cara menghitungnya bisa kita coret 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kelihatan 3 juta dibagi dengan 600.000 dapat 5 ekor. Jawaban yang paling tepat adalah di opsi Charlie. Kita lanjut ke soal nomor 22. Nah, setiap kendaraan yang tidak memiliki surat izin resmi akan ditilang. Motor yang dikendarai Adi tidak memiliki surat izin resmi. Simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah motor Adi tidak akan ditilang. Nah, kira-kira manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan di atas? Kalau kita perhatikan di sini, premisnya mengatakan bahwa yang tidak memiliki izin surat resmi akan ditilang. Sedangkan simpulannya katanya dia tidak akan ditilang. Sehingga sudah jelas simpulan di atas pasti salah. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan pembahasan untuk soal nomor 23. Jika tanaman mendapatkan cukup sinar matahari, ini kita highlight, cukup sinar matahari, tanaman akan tumbuh subur. Kemudian jika tanaman tumbuh subur, tanaman menghasilkan bunga. Apabila tanaman menghasilkan bunga, manakah simpulan yang tepat? Kita diminta untuk menentukan simpulannya. Kita coba analisa beberapa opsi ya. Opsi alfa, tanaman akan mendapatkan cukup sinar matahari. Apakah dikatakan seperti itu? Bisa jadi ya. Kita simpan dulu yang opsi alfa. Kemudian yang opsi bravo, tanaman akan tumbuh subur. Nah, kalau kita perhatikan tanaman tumbuh subur ini itu belum tentu dia bisa menghasilkan bunga. Sehingga opsi bravo kita skip dulu ya. Untuk yang opsi Charlie, tanaman mendapatkan cukup sinar matahari dan tanaman tumbuh subur. Nah, untuk yang opsi Charlie ini dia mengambil 2 premis, sedangkan yang diminta hanyalah kaitannya dengan apabila dia menghasilkan bunga. Maka yang Charlie bisa kita skip dulu. Yang delta katanya tidak ada jawaban yang tepat. Ini kurang tepat juga yang delta karena sebenarnya di sini dikatakan menghasilkan bunga di premis kedua. Sehingga yang delta bisa kita coret. Untuk yang opsi error katanya ada lebih dari 1 jawaban. Nah, ini sedikit ambigu atau sedikit membingungkan sehingga bisa langsung kita coret. Maka untuk soal nomor 23, jawaban yang paling tepat adalah opsi alfa. Untuk soal nomor 24, saat ini tidak banyak siswa di perpustakaan.
Biasanya, jika waktu istirahat, perpustakaan penuh dengan siswa yang membaca. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah simpulan yang paling mungkin benar? Nih, kita highlight untuk yang paling mungkin benar. Kalau kita analisa, untuk opsi alfa, apakah saat ini waktu istirahat? Bisa jadi. Kita ke opsi bravo. Kalau opsi bravo katanya, saat ini perpustakaan dipenuhi siswa. Kalau kita perhatikan di sini, berdasarkan pernyataan di atas, manakah simpulan yang paling mungkin benar? Saat ini tidak banyak siswa di perpustakaan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang paling mungkin benar apakah dipenuhi siswa? Belum tentu ya, karena katanya dia tidak banyak. Maka yang bravo bisa langsung kita coret. Untuk yang opsi Charlie, saat ini bukan waktu istirahat. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, ini bisa saja ya, kita simpan dulu yang opsi Charlie. Yang opsi delta, saat ini perpustakaan sedang penuh. Nah, ini dia mengingkari malah. Karena sebenarnya katanya saat ini tidak banyak siswa di perpustakaan. Maka yang delta kita coret. Yang error, saat ini banyak siswa membaca buku. Ini juga mengingkari. Maka untuk soal nomor 24, jawabannya adalah opsi Charlie. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 25. Nah, untuk soal 25, di sini soalnya meminta yang paling sedikit, informasi yang paling sedikit yang dapat digunakan untuk menentukan volume dari balok B. Kita highlight juga di sini untuk balok B. Kita coba analisa ya. Nah, balok A memiliki panjang yang lebar yang sama yaitu 6 cm. Kalau kita perhatikan soalnya minta untuk balok B saja, sehingga untuk yang opsi pernyataan 1 bisa langsung kita coret ya. Semua opsi yang ada pernyataan satunya langsung kita coret saja. Berarti alfa, delta, dan error bisa kita coret. Kita lihat antara bravo dan Charlie. Yang membedakan bravo dan Charlie hanyalah poin 4 dan poin 5-nya. Kita lihat yang poin 4 dulu. Panjang balok A adalah 2 kalinya panjang balok B. Bisa jadi. Kalau kita perhatikan lagi, volume balok A adalah setengah volume balok B. Nah, kalau kita perhatikan yang pernyataan keempat, dia membahas tentang panjang balok. Sedangkan yang diminta pada soal adalah volumenya. Maka yang paling tepat adalah opsi Charlie. Karena opsi Charlie membahas tentang volume balok A adalah 150 yang bisa dibandingkan dengan volume balok B. Kemudian yang pernyataan kelima membahas tentang volume balok A adalah setengahnya volume balok B. Seperti itu. Maka kita lanjutkan ke soal nomor 26. Soal nomor 26, dalam permainan papan board game berjudul Jangka Sayap, seseorang harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dari 3 jenis lokasi, yaitu A, B, dan C. Kita coba tulis ya. Katanya A, B, dan C. Pranius baru saja memenangkan permainan jengkal sayap dengan skor dari lokasi B sebanyak 63 poin. Lokasi B, poin B, 63 poin. Jika perbandingan poin yang Pranius dapatkan dari lokasi A, B, dan C adalah 6, 3, 2, kita coba tulis. Ini 6, ini 3, ini 2. Berapakah poin yang Pranius berhasil dapatkan dari lokasi C? Yang ditanyakan adalah untuk lokasi C-nya. Nah, jawabnya gimana? Coba kita analisa. Kalau kita perhatikan di sini, yang diketahui adalah poin B-nya. Berarti kita tuliskan poin B, perbandingan poin B berapa? 3 dikali X sama dengan 63 dikali 2. Kenapa 2, Kak? Karena 2 adalah nilainya C untuk mencari nilai C tadi. Nah, kemudian kita lanjutkan, X sama dengan 63 dikali 2 per 3. Nah, bisa kita coret-coret. Kalau kita analisa, ternyata 63 kali 2 dibagi 3 dapat 42. Maka untuk soal nomor 26, jawabannya opsi bravo. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan pembahasan untuk soal nomor 27. Jika semua mahasiswa di suatu kelas berjumlah 40 orang, kita highlight 40 orang. Dan 60% dari mereka telah menyelesaikan tugas akhir. Kita highlight juga 60%.
berapa jumlah mahasiswa yang masih harus menyelesaikan tugasnya. Kita coba analisa. Kalau kita perhatikan di sini 60% itu 40% sisanya dari 100%, ya kan? Sisa dari 100%. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini, langsung saja kita hitung 40% atau 40/100 dikali dengan 40 orang. Nah, dapat saja ya, mudah saja ya teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini bisa langsung main coret-coret. Ini dicoret, ini dicoret. Sehingga 4 dikali 4 sama dengan 16 orang. Nomor 27 jawabannya opsi bravo. Kita lanjut ke nomor 28. Nomor 28 kalau kita perhatikan di sini, dari ramalan cuaca di kota-kota besar di dunia tercatat suhu tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut. Moskow katanya terendah terendah minus 5 derajat Celcius dan tertingginya 18 derajat Celcius. Kemudian Meksiko terendahnya minus 17 derajat Celcius dan tertingginya 34 derajat Celcius. Kemudian Paris katanya terendahnya di minus 3 derajat Celcius, kemudian tertingginya di 17 derajat Celcius. Tokyo katanya terendahnya di minus 2 derajat Celcius dan tertingginya di suhu 25 derajat Celcius. Yang diminta pada soal adalah perubahan suhu terbesar terjadi di kota mana. Nah, kalau kita perhatikan di sini perubahannya menunjukkan bahwa nilai tertinggi dikurang terendah. Nah, kalau kita analisa, ternyata perubahan yang paling besar adalah di Meksiko. 34 dikurang dengan minus 17 itu lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Maka untuk soal nomor 28 yang paling tepat adalah opsi bravo. Seperti itu. Oke, kita ke soal nomor 29. Di soal nomor 29 ini katanya selisih dari dua buah bilangan adalah 4 dan hasil penjumlahannya adalah 14. Berapakah hasil kalinya? Nah, kalau kita perhatikan soal seperti ini, bisa langsung kita uji opsi namanya. Uji opsi seperti apa, Kak? Kita coba opsinya satu persatu. Nah, tetapi kalau seperti itu masih agak sulit untuk teman-teman, bisa saja langsung kita lakukan seperti ini. Kita coba analisa kira-kira 14 itu berapa ditambah berapa. Nah, bisa jadi 14 ini itu 10 tambah 4. Kemudian selain itu ada lagi nggak? Ada lagi. 14 itu bisa dari 9 tambah 5. Nah, coba kita analisa keduanya ya. Kalau kita perhatikan di sini, apakah 10 ditambah 4 itu 10 dikurang 4 itu adalah 4? Ternyata tidak ya. Nah, sehingga yang pernyataan pertama atau kemungkinan pertama ini bisa bernilai salah. Ini ternyata kalau kita kalikan menjadi 40, kemudian kalau kita kurangkan ternyata 6. Kemudian yang 9 dan 5, coba kalau kita kurangkan dulu. 9 dan 5 ini bisa bernilai 4, kemudian kalau kita kalikan 9 dikali 5 adalah 45. Nah, kita highlight di sini. Katanya dia bernilai 4. Ini sesuai dengan pernyataan pertama. Nah, kemudian yang ditanyakan berapa hasil kalinya. Sehingga langsung saja untuk soal nomor 29 yang paling tepat adalah opsi delta. Nah, kita ke soal terakhir, soal nomor 30. Soal nomor 30 berbunyi, Ali membeli kemeja dengan harga 350.000. Kita coba tulis. 350.000. Jika kemeja yang hendak dibeli Ali mendapatkan diskon 40%, ini katanya 40%, serta mendapat lagi potongan 10%, karena menggunakan kartu kredit, berapa harga kemeja
Ini kita diminta untuk menentukan harga kemeja yang harus dibayar oleh Ali. Coba kita analisa. Nah, kalau kita perhatikan di sini, sekalipun dia menentukan di soal bahwa 40% kemudian ditambah dengan 10%, tapi bukan berarti langsung kita kalikan saja menjadi 50% ya. Coba kita analisa dulu satu persatu. Kita hitung mulai dari 40%-nya dulu. Kalau dapat soal persentase seperti ini atau diskon-diskonan seperti ini, tinggal kita lihat saja berapa harga diskonnya atau berapa nilai diskonnya, kemudian kita lihat berapa nilai sisanya jika dibulatkan jadi 100. Nah, ternyata 40% ini itu sisa dari 60%. Berarti 60 per 100, 60 per 100 dikali dengan 350.000 mendapat 210.000. Kemudian dapatlah nilainya 40%. Kemudian yang 210.000-nya diapakan, Kak? Nah, kita coba kalikan lagi. 210.000 ini kita kali dengan 10% tambahannya tadi. Berarti 10 per 100 dikali dengan 210.000. Maka dapat 21.000. Nah, lalu kita apakan? Coba. Kalau dapat seperti ini, langsung saja 210.000 dikurang dengan 21.000, maka hasilnya adalah 189.000. Untuk nomor 30, jawabannya Charlie. Oke. Nah, kita sudah sampai di 30 soal untuk paket 1 atau chapter 1 ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.